Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Pada video kali ini kita akan melanjutkan film Wrong Turn. Kemarin kita sudah membahas film Wrong Turn yang pertama. Pada Wrong Turn yang pertama kita diperlihatkan dengan 3 psikopat bersaudara, atau biasa dipanggil dengan Three Brothers. Ada Three Fingers, One Eye, dan Sawtooth. Mereka 3 bersaudara ini adalah psikopat yang suka menculik, membunuh, serta memakan mangsanya. Tetapi pada Wrong Turn 2 ini, kita akan melihat keluarga besar dari 3 psikopat bersaudara pada film Wrong Turn yang pertama. Film Wrong Turn yang kedua ini tidak kalah seram dan menjijikan dengan yang pertama. Tetapi tenang saja, pada video ini saya akan memfilter sehingga kalian nyaman untuk menontonnya. Jika kalian mau melihat adegan yang sadis atau saling membunuh tanpa disensor, kalian bisa langsung nonton filmnya. Jika kalian mau link filmnya, nanti saya akan bagikan melalui Facebook. Jadi silakan kalian add Facebook saya yang sudah saya bagikan di komentar bawah. Nanti saya akan bagi linknya di sana. Tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita pirang yang sedang membawa mobil. Wanita pirang ini ingin menuju ke sebuah tempat lokasi syuting untuk syuting acara reality show yang bertajuk Survival atau Bertahan Hidup. Ketika di perjalanan, wanita pirang ini tidak sengaja menabrak seseorang. Dia pun turun dari mobil untuk mengecek keadaan orang itu. Tetapi tiba-tiba dia diserang hingga bibirnya terkoyak. Dan ternyata itu adalah salah satu psikopat hutan West Virginia. Wanita pirang itu ingin pergi dari sana dan menuju ke mobilnya. Tetapi dia dihadang oleh psikopat lainnya. Psikopat ini disebut dengan Three Fingers karena jarinya ada 3. Sedangkan yang tertabrak tadi disebut dengan Brothers atau adiknya dari Three Fingers. Dan Three Fingers langsung membelah badan wanita itu menggunakan kapaknya. Dan film Wrong Turn yang kedua baru dimulai. Kemudian kita diperlihatkan dengan cuplikan sebuah reality show yang akan dihadiri oleh wanita pirang tadi. Reality show ini bernama Apocalypse, di mana mereka akan bertahan hidup di hutan West Virginia. Di sini kita juga diperlihatkan dengan pembawa acara dari reality show itu. Dia adalah seorang pensiunan marinir yang bernama Dale Murphy. Di acara survival ini terdapat 6 kontestan yang akan mengikuti acaranya. Kontestan yang pertama ada wanita pirang bernama Kimberly. Tetapi kalian sudah tahu kalau wanita pirang ini sudah tewas di awal film tadi. Kontestan yang kedua bernama Jonesy. Yang ketiga ada Elena. Yang keempat bernama Nina. Yang kelima bernama Jake. Dan kontestan yang terakhir bernama Amber. Di acara tersebut mereka berenam ditugaskan untuk bertahan hidup selama 5 hari di sebuah pedalaman sekitar hutan West Virginia. Dan jika salah satu dari mereka berhasil bertahan hidup, dia akan mendapatkan hadiah $100.000. Mereka pun sudah dikumpulkan untuk memulai acaranya. Tetapi mereka masih menunggu satu orang, yaitu Kimberly, wanita pirang yang sudah tewas di awal film tadi. Karena Kimberly tidak kunjung datang, jadi si Dale meminta pacar dari kameramen yang bernama Mara untuk menggantikan Kimberly. Acaranya pun segera dimulai, dan mereka diberikan beberapa peraturan. Dan mereka juga disuruh untuk berhati-hati dengan jebakan radiasi. Tetapi jebakan itu tidak berbahaya. Jadi jika benda itu berbunyi, mereka harus mencari kartu untuk menghentikan bunyinya. Jika tidak, mereka akan kalah dan dieliminasi. Singkat cerita, permainan dimulai, dan mereka dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 2 orang. Kemudian kita diperlihatkan dengan Dale yang sedang memasang perangkap untuk para peserta. Ketika dia ingin kembali, dia melihat ban motor ATV-nya sudah dipanah oleh seseorang hingga pecah. Berasa ada yang aneh, dia pun langsung mencari orang itu. Tetapi dia malah dipanah oleh orang yang misterius. Dan ternyata di sana ada Three Fingers dengan ketawa khasnya, dan psikopat yang membawa panah, dia adalah, biar lebih enak kita sebut aja si Papa. Kemudian Dale pun dipukul hingga pingsan. Kemudian scene beralih ke Mara dan Nina. Ketika mereka sedang asik berjalan, mereka terkena jebakan yang dipasang oleh Dale.
Kemudian mereka disuruh untuk mencari kartu di pinggir sungai untuk mematikan suara tersebut. Dan mereka pun berhasil mematikan suaranya. Mereka pun melanjutkan berjalan bersama. Tidak lama kemudian di pinggir sungai, Mara melihat pacarnya, yaitu kameramen yang bernama Nick, selingkuh dengan peserta yang bernama Elena. Mara sangat kecewa melihat hal tersebut, tetapi Nina tetap memberi semangat kepada Mara. Scene beralih ke Amber dan Jonesy. Mereka berdua menemukan sebuah camp dengan daging yang sedang dibakar. Karena kelaparan, mereka pun mengambil daging itu, tanpa mereka tahu itu daging milik siapa. Kemudian kita diperlihatkan dengan Dale yang sudah sadar dari pingsannya. Di sana Dale sudah tergantung terbalik seperti hewan yang akan dipotong. Three Fingers langsung mengasah pisaunya untuk memotong tubuh Dale. Di sisi lain, Mara yang sakit hati karena pacarnya selingkuh. Dia ingin memutuskan untuk berhenti dari acara itu. Mereka mencari jalan keluar dari sana, tetapi mereka malah menemukan sebuah gubuk di dalam hutan itu. Mereka pun lalu masuk ke dalam gubuk itu untuk mencari alat komunikasi. Mereka pun mengelilingi rumah itu, dan Mara melihat di cermin seperti foto keluarga, tetapi dengan wajah yang aneh dan menyeramkan. Mereka pun penasaran dengan orang yang ada di foto-foto itu. Lalu kemudian terdengar suara jeritan seperti seorang wanita. Mereka pun dikejutkan dengan melihat keluarga psikopat yang sedang melahirkan. Kita kenalan sedikit sama dua psikopat ini. Yang melahirkan ini adalah si Ma. Kita sebut saja si Mama. Yang membantunya melahirkan itu adalah anak perempuannya. Sebutannya adalah sister, saudara perempuannya dari brother. Ketika anaknya sudah lahir pun wajahnya terlihat aneh dan sangat menyeramkan. Tidak seperti bayi pada umumnya. Lalu keberadaan mereka pun diketahui oleh psikopat itu. Mereka pun langsung kocar-kacir untuk mencari jalan keluar dari rumah itu. Karena tidak ada jalan keluar, mereka terpaksa keluar melalui lubang toilet yang dipenuhi dengan selai kacang para psikopat, yang tentunya tidak pernah disiram selama bertahun-tahun. Mereka pun berhasil keluar dari rumah itu, tetapi Mara tewas dengan kapak yang tertancap di kepalanya. Nina yang sangat ketakutan sembunyi dari kejaran psikopat. Ternyata psikopat yang mengejarnya adalah si Papa, dengan membawa panah andalannya. Nina pun sembunyi dari kejaran mereka, dan untungnya dia tidak ketahuan. Kemudian scene beralih ke Elena dan kameramen yang baru saja selesai berselingkuh. Kameramen pun kembali ke mobil untuk mengecek CCTV, sedangkan Elena berjemur di pinggir sungai. Ketika Elena sedang asik berjemur di pinggir sungai, ternyata ada psikopat yang mengintipnya. Dan ternyata itu adalah si brother. Tidak lama kemudian datanglah sister yang memergokinya sedang mengintip Elena. Sepertinya sister ini cemburu dengan brother karena sudah mengintip Elena yang sedang berjemur. Karena rasa cemburunya yang begitu besar, dia langsung mengejar Elena dan langsung membunuhnya. Jadi menurut kalian, sereman pacar kalian yang cemburu atau psikopat ini? Kemudian scene berganti kembali ke Dale yang masih terikat. Kemudian si Papa dan si Mama datang sambil membawa mayatnya Mara untuk dijadikan stok makanan mereka. Setelah mereka mengantar mayatnya Mara, mereka pergi lagi untuk mencari mangsa yang baru. Sedangkan Three Fingers sudah siap untuk memotong tubuh Dale. Tetapi karena Dale seorang pensiunan marinir, dia pun tidak bisa dibunuh semudah itu. Terjadilah perkelahian antara Three Fingers dan Dale. Hingga akhirnya Dale berhasil menembak Three Fingers hingga terpental. Kemudian scene beralih ke kameramen yang sudah berada di mobil. Dia pun masuk ke dalam mobil untuk memperbaiki CCTV yang rusak. Tetapi dia tidak mengetahui kalau si Papa sudah berada di mobilnya dan siap untuk menjadikannya bahan makanan. Kemudian scene beralih ke Jonesy, Jake, dan Amber yang sedang menikmati daging yang sudah mereka curi dari camp seseorang. Kemudian Nina datang dengan wajah yang sangat ketakutan.
dan Nina mengajak mereka bertiga untuk pergi dari tempat ini. Setelah mereka mendengar cerita dari Nina, mereka pun menjadi panik. Dan kepanikan mereka bertambah jadi ketika mereka melihat daging yang mereka makan. Ternyata itu adalah daging Kimberly, wanita pirang yang sudah dibunuh pada awal film tadi. Karena di daging bakar itu terdapat tato ular, seperti tato yang ada pada tubuh Kimberly. Mengetahui hal itu, mereka pun langsung muntah. Lalu mereka memutuskan untuk berhenti bermain dan pergi dari hutan itu. Kemudian kembali lagi ke Dale, yang berhasil selamat dari kematiannya. Dia menemukan sebuah gubuk di dalam hutan dan langsung memasukinya. Ternyata di dalam gubuk itu hanya seorang pria tua. Jika kalian masih ingat dengan bapak ini, dia adalah pria yang menjaga pom bensin di film Wrong Turn yang pertama. Dale pun langsung menjahit luka-lukanya sambil bercerita tentang makhluk-makhluk aneh yang dia temukan di hutan tersebut. Bapak itu menjelaskan kalau makhluk-makhluk aneh itu adalah makhluk yang sudah bermutasi akibat kebocoran dari pabrik bahan kimia 30 tahun yang lalu. Orang-orang mengungsi ke tempat lain, tetapi ada satu keluarga yang memilih untuk tetap tinggal di sana dan membuat keturunan dari perkawinan sedarah. Jadi semua psikopat yang ada di hutan ini, mereka adalah keluarga sedarah. Ketika si Dale selesai menjahit dan ingin pergi dari sana, tiba-tiba si bapak itu menyerang Dale. Dan ternyata si bapak itu adalah orang tua dari para psikopat ini, yang sudah melakukan perkawinan sedarah, sehingga menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Dale langsung menyelipkan dinamit ke celana bapak itu, hingga tubuh bapak itu pun hancur berkeping-keping. Kemudian scene beralih ke beberapa peserta yang masih hidup. Mereka melihat psikopat sedang melakukan adegan dewasa. Mereka mengira Elena diperkaos oleh psikopat itu. Tapi ternyata itu adalah psikopat sister dan brother. Mengetahui mereka sedang diintip, mereka pun langsung marah dan terjadi perkelahian di sana. Tetapi karena para psikopat ini terlalu kuat, mereka pun lari dari sana. Hingga akhirnya mereka terpisah menjadi dua kelompok. Jack dan Nina dikejar-kejar oleh psikopat sister, dan mereka tidak memiliki pilihan lain selain melompat dari tebing atau mereka ditembak. Sedangkan Jonesy dan Amber, mereka dikejar oleh brother, hingga akhirnya mereka pun terkena perangkap. Dari dalam hutan datanglah si brother, kemudian disusul oleh si papa. Si papa langsung memberikan panahnya ke brother untuk melatih skill panahnya. Hanya dengan satu panah, Jonesy dan Amber tewas seketika. Kembali ke Nina dan Jack, mereka masih selamat dan sudah sampai di pabrik kimia yang sudah tua. Dan pabrik kimia inilah yang membuat para psikopat bermutasi menjadi makhluk yang aneh. Ketika mereka sudah masuk ke dalam pabrik itu, mereka pun menyadari kalau pabrik ini adalah markas dari psikopat itu. Terdapat banyak bangkai mobil di sana, dan mobil dari acara mereka pun juga sudah ada di sana. Hal itu menandakan kalau psikopat ini sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Dan hingga pada akhirnya mereka pun ketahuan dan tertangkap oleh keluarga psikopat. Ketika Nina sadar, dia melihat si mama sedang memotong-motong daging kameramen. Ketika makanan sudah dimasak, Nina diajak makan bersama dengan keluarga psikopat. Sebelum makan, tentunya mereka berdoa terlebih dahulu. Ternyata keluarga ini adalah psikopat yang religius.